warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Karani di sini. Kali ini Karani ditemani oleh teman kita yang bernama Syaima. Hari ini ada Kak Syaima. Boleh tahu Kak Syaima kelas berapa? Kelas 2 SD. Oke, kelas 2 SD. Kak Syaima, hari ini kita mau bahas matematika ya. Oke, kira-kira Kak Syaima di sekolah atau pelajaran dari guru sekolahnya sudah sampai materi apa ya? Jam. Sudah sampai jam ya? Jam itu berarti kita sedang belajar tentang menghitung waktu ya teman-teman. Oke, sebelumnya Karani mau bilang, bagi teman-teman yang di sekolah atau pelajaran sekolahnya menggunakan buku ini, buku pena untuk jilid 2D, Karani minta dibuka ya, diambil bukunya kemudian dibuka. Kita sama-sama membahas kali ini tentang jam ya. Oke, Kak Syaima di sini sudah punya apa sih? Jam. Oh, ini jam ya. Jadi jam itu untuk apa biasanya? Untuk kita mengetahui apa? Untuk kita mengetahui waktu ya. Kemudian fungsi jam apa lagi? Kita bisa mengukur lamanya kegiatan ya. Jadi dengan adanya jam kita bisa mengukur lamanya waktu kita berkegiatan. Misalkan ya Kak Syaima, hari ini kita mulai membahas materi ini dari jam 5 sore. Kalau jam 5 sore itu sama dengan jam berapa Kak Syaima? Coba tolong ditunjukkan di jamnya. Jam 5 sore sama kalau dihitung. Jadi teman-teman, jam itu bisa dihitung dalam waktu 24 jam. Oke. Kalau jam 5 sore, Ini jam 5. ya jam 5 sore. Nah, jam 5 sore sama dengan pukul berapa? Pukul Ya, 17. pukul 17. Kak Syaima bisa tahu kalau jam 5 sore itu adalah pukul 17, caranya bagaimana ya? Ini habis 12 itu angka satunya, Ya. itu angka dianggap angka 13, habis Baik. itu angka 2-nya 14, habis itu angka 3-nya 15, angka 4-nya 16, Ya. angka 5-nya 17. Wah, Kak Syaima hebat. Berarti Kak Syaima sudah memahami maksud dari penggunaan jam. Kemudian Kak Syaima juga sudah mengenal waktu dihitung 24 jam. Oke? Kalau misalkan kita kan mulai nih jam 5 sore atau pukul 17 ya. Kak Syaima kira-kira kita ingin belajar sampai pukul berapa? Pukul Kalau kita mau belajar selama 2 jam berarti kita akan selesai pukul berapa ya? 2 jam. Ya, Ini 7. pukul 7 apa? 7 malam. Kalau 7 malam jika dihitung menjadi 24 jam itu menjadi pukul berapa? Jam 7 malam sama dengan? 18. Coba dihitung lagi. Pukul 19. Boleh ditunjukkan ke teman-teman di rumah. Jadi kita bisa dengan menggunakan panduan jam ini, jamnya jarum pendek kita geser ke angka berapa? Jika 7. lamanya kita belajar ini selama 2 jam, ke angka 7. Kemudian jarum panjang kita taruh di angka 12. Oke. Sehingga perhitungan lama waktu kita belajar saat ini jika dimulai dari pukul 17 dan akan berakhir pukul 19, berapa lama durasi waktu kita belajar saat ini? 2 jam. 2 jam. Caranya bagaimana ya? Kenapa Kak Syaima bisa mendapatkan waktunya 2 jam? Durasi belajar itu selama 2 jam. Dari pukul 17 kemudian bergerak ke pukul 18. Ketika dia bergerak, jarum pendek bergerak ke pukul 18 itu sudah dihitung 1 jam. Kemudian 1 jam berikutnya berarti dari pukul 18 ditambahkan ke Pukul 19. 19. Yeay, Kak Syaima sampai saat ini sudah paham ya. Oke, Kak Syaima, Karani juga mau tanya, kalau kita mau tidur malam itu pukul 9 malam, itu sama dengan pukul berapa ya? Jika dihitung menjadi 24 jam. 21. Pukul 21. Gimana caranya Kak Syaima mendapatkan 21? Pukul 21. Ini tadi kan yang pukul 7 itu pukul 19. Ya. Habis itu pukul 8, pukul 20. Ya. Pukul 9, pukul 21. Wah, Kak Syaima hebat. Kak Syaima sudah paham ya sekarang. Nah, kalau gitu teman-teman yang di rumah juga bisa cek bukunya halaman 121. Oke. 121 itu kita akan membahas lamanya satu kegiatan dengan satuan jam dan menit. Satuan jam dan menit. Sebagaimana contoh tadi kita sudah menyebutkan bahwa Karani dan Syaima kali ini akan belajar selama 2 jam. 2 jam itu kita bisa ubah satuannya menjadi menit. Kak Syaima, kira-kira 2 jam sama dengan berapa menit ya? Bagaimana cara untuk mengetahuinya? Caranya adalah yang pertama, kita harus tahu dulu 1 jam itu sama dengan berapa menit? 1 jam itu Sama dengan 60 menit. 60 menit. Good, Kak Syaima pintar. 1 jam itu sama dengan 60 menit ya teman-teman. Berarti kalau kita belajar saat ini selama 2 jam, artinya 2 jam sama dengan berapa menit? 120. 120 menit. Bagaimana sih cara Kak Syaima bisa mendapatkan angka 120? Ditambah Ditambah gimana?
1 jam adalah 60 menit. Jika kegiatannya selama 2 jam, maka 2 dikali 60 menit. Kak Syama sudah belajar perkalian kan ya? Ya. Oke, jadi kalau 2 dikali 60 menit itu hasilnya berapa? 120 ya teman-teman. Jadi 2 jam sama dengan 120 menit. Oke, sekarang Kak Rani tanya, jika kita belajar saat ini durasinya selama 1,5 jam, 1,5 jam itu sama dengan berapa menit ya? Bagaimana cara menghitungnya? 1 jam adalah berapa tadi? 60 menit. Kemudian 2 jam. 2 jam berarti 120 menit. Jika lamanya belajar selama 1,5 jam, berarti kita bisa jabarkan di sini 1 jam ditambah setengah jam itu sama dengan 30 menit. 1 jam 30 menit. Nah, 1 jam pertama itu sama dengan 60 menit. Sehingga jika 1 jam ditambah setengah jam, maka 60 menit ditambah berapa menit? 60 menit ditambah 30 menit sebagai setengah jamnya, ya. Nah, 60 menit ditambah 30 menit itu hasilnya berapa ya, Kak Syaima? 6 ditambah, kita bisa anggap hilangkan dulu nolnya. Dalam pikiran kita dihilangkan dulu angka 0 sehingga semua angka menjadi 6 dan 3. Lalu 6 ditambah 3 hasilnya berapa ya? 6 ditambah 3. Iya, 9. 9. Nah, ditambah 0 yang tadi. 9 ditambah 0 berarti maksudnya 6 ditambah 3 kan 9. Nah, kemudian tadi satuannya adalah puluhan. 60 ditambah 30. Berarti 60 ditambah 30 sama dengan 90 menit. Jadi 1,5 jam atau 1 jam 30 menit sama dengan 90 menit. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kak Syama, ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang belum paham? Ya. Coba sekarang Kak Rani tanya, jika Kak Syaima kalau sahur pagi, puasa ya? Oke, ketika Kak Syaima bangun sahur itu pukul berapa ya? Setengah 4. Setengah 4. Setengah 4 itu bisa kita sebut sebagai apa? Pukulnya. Setengah 4. Coba sekarang ditunjukkan dulu jam yang menunjukkan pukul setengah 4 pagi. Kak Syaima bisa cari tahu jarum pendeknya ada di angka berapa, lalu kemudian jarum panjang ada di angka berapa. Jadi teman-teman untuk mengetahui jam berapa saat ini, itu teman-teman harus lihat jarum pendek yang menunjukkan jam itu sedang berada di mana posisinya, lalu kemudian jarum panjang yang menunjukkan menit berada di posisi angka berapa gitu ya. Lalu setengah 4 pagi, yeay! Seperti ini ya teman-teman, jika kita bangun sahur pada pukul setengah 4 pagi. Setengah 4 pagi ini kita bisa sebut sebagai pukul 3 lewat 30 menit ya. Pukul 3 lewat 30 menit disebut setengah 4 pagi. Oke. Keberadaan jarum pendeknya di mana? Di setengah 4. Di antara angka 3 dan 4. Oke, di antara angka 3 dan 4. Kemudian jarum panjang yang menunjukkan menit itu ada di angka berapa posisinya? 6. Di angka 6. Good. Nah, Kak Syaima mulai sahur itu pukul 3.30 pagi. Biasanya Kak Syaima selesai sahur pukul berapa ya? Pukul Imsak itu biasanya sebelum subuh. Biasanya itu adalah pukul 4 lewat 15 menit. Boleh sekarang Kak Syaima tunjukkan posisi pukul 4 lewat 15 menit. Cari tahu dulu. Jarum pendek harus kita tunjukkan di angka berapa? 4 lewat 15 menit. Kemudian kita cari tahu juga jarum panjang akan menunjukkan angka berapa. Oke. Jadi teman-teman sampai saat ini bisa paham ya bahwa penggunaan jarum pendek itu sebagai penunjuk jam, kemudian jarum panjang itu bisa sebagai penunjuk menit ya. Oke, ini Kak Syaima sudah mendapatkan sekarang pukul 4 pagi. Jika pukul 4, karena Kak Rani tadi sebutkan 4 lewat 15 menit, bagaimana caranya untuk mengubah jarum panjang yang menunjukkan menit ini menjadi lewat 15 menit dari angka 12? Bagaimana caranya? Kita hitung dari jam 12, jarum pendeknya akan bergerak ke angka 1. Jarum panjang pertama kali bergerak ke angka 1 itu dihitung sebagai 5 menit. Penambahan 5 menit ya. Kemudian kita gerakan lagi jarum panjang menuju angka 2. Ketika jarum panjang menuju angka 2, dari angka 1 5 menit bertambah
5 menit lagi. 5 ditambah 5 menjadi berapa? 5 menit ditambah 5 menit menjadi 10 menit. Pintar. Kemudian baru 10 menit ya. Sementara tadi Kak Rani menyampaikan bahwa menitnya adalah 15 menit. Jam 4 lewat 15 menit. Berarti kita harus menambahkan sekali lagi, menggerakkan jarum panjang di angka 3 agar menitnya menjadi tadi 10 menit ditambah lagi 5 menit. 10 ditambah 5 jadi berapa, Kakak Syaimah? 10 ditambah 5 jadinya 15. 15. Jadi pergerakan jarum panjang sudah bergerak selama 15 menit ya. Dimulai dari angka 12 menuju angka 3. Maka seperti inilah jam posisi pukul yang menunjukkan pukul 4 lewat 15 menit. Nah, karena kita sudah mengetahui tadi awal kita mulai makan sahur pukul 3 lewat 30 dan berakhir pukul 4 lewat 15, maka kita bisa mengetahui berapa lama durasi kita makan sahur. Ya? Oke? Kak Shana tadi karena sudah paham konsep jam, kita cobakan ya latihannya. Ini misalkan Kak Shana mau ngapain dalam satu hari biasanya kegiatan? Misalkan Kak Shana suka ngaji, membaca Al-Quran, itu kapan? Habis sholat. Sholat apa? Habis sholat. Misalkan Kak Shana baca Al-Quran setelah sholat itu selama setengah jam. Setengah jam. Itu sama dengan berapa menit ya? Iya, di sini Kak Rani membuat ilustrasinya. Setengah jam itu sama dengan berapa menit, Kak Shaina? Tahu nggak kira-kira jawabannya? Ingat-ingat, tadi kita kan sudah tahu bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, kalau setengah jam berarti setengah dari 60. Setengah dari 60 dibagi 2. 60 dibagi 2 itu berapa ya? Agar 60 dibagi 2 agak gampang caranya. Kita anggap 60 itu dihilangkan dulu puluhannya menjadi 6 saja, kemudian dibagi 2. 6 dibagi 2, ambil jarinya 6, kemudian dibagi 2. 1, 2, 3. Berapa? 6 dibagi 2 sama dengan berapa ya? 3. Jadi 3 berarti 30 menit. Setengah jam itu sama dengan 30 menit ya. Karena 1 jam adalah 60 menit. Oke, jadi karena 1 jam 60 menit kita bisa tahu bahwa setengah jam artinya setengah dari 60 ya. Kemudian Kak Syaimah suka bermain sama adik? Iya. Siapa nama adiknya? Sama adiknya dia. Biasanya suka bermain apa saja? Suka bermain dokter-dokteran. Oh, dokter-dokteran. Oke, nah misalkan nih Kak Syaimah bermain sama adik itu mulai pukul 8 pagi ya. Kalau kita menulis pukul itu angkanya adalah 08.00. Mulai jam 8 pagi, kemudian Kak Syaimah selesai bermain dengan adik itu jam 9 pagi. Nah, kira-kira Kak Syaimah itu bermain selama berapa menit ya? Selama berapa menit nih bermainnya? Oke, boleh ya coba bantu mengerjakan pertanyaan yang ini. Kak Syaimah mulai bermain pukul 8 bersama adik Zia, kemudian selesainya pukul 9 pagi. Berarti Kak Syaimah bermain selama 8-nya itu 8 pagi. 8 pagi. Selesainya 9 pagi. Berapa jam Kak Syaimah bermain? berapa jam? Berapa menit? Nah, jika ditanya berapa menit setelah dapat hasilnya berapa jam, diubah menjadi ke menit satuannya. Oke. Silakan. 8 ke 9 itu berapa? Ya. Berapa selisihnya? 8 ke 9 itu sama dengan 9 dikurang 8. Ya. 1 berarti lama bermainnya adalah 1 jam. Silakan ditulis 1 jam. Nah, dari 1 jam itu kita ubah satuannya menjadi menit. 1 jam sama dengan berapa menit? Tadi seperti yang tadi kita sudah tahu, 60 ya. Silakan ditulis 60 menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Setengah jam sama dengan 30 menit.
1,5 jam itu sama dengan 1 jam 30 menit atau 90 menit. Oke. Nah, ini jawabannya Kak Saima. Jadi, Kak Saima bermain dengan adik Zia selama 1 jam. 1 jam itu adalah 60 menit. Dulu untuk pelajaran hari ini. Besok kita sambung lagi. Kalau ada yang belum Kak Saima pahami, Kak Saima bisa menanyakan kembali. Bye-bye teman-teman. Sampai jumpa lagi di Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Tetap semangat ya. Dah.